Mazmur pasal 1 ayat 1-3, demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saya percaya kalimat ini sangat menyenangkan kita semua, saudara. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bagaimana cara kita membawa keberhasilan dalam hidup kita? Di ayat yang kedua dituliskan, kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkannya siang dan malam. Nah, ini sejalan dengan Yosua pasal 1 ayat 8, di mana Tuhan katakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, merenungkannya siang malam, dan bertindak hati-hati sesuai dengan yang tertulis di dalamnya, maka perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah sama dengan yang dituliskan, apa saja yang diperbuatnya berhasil? Saudara, salah satu kunci yang diberikan oleh firman Tuhan bagaimana kita mendapatkan keberhasilan adalah merenungkan firman Tuhan. Nah, menarik sekali, salah satu bahasa asli dari kata merenungkan, dulu saya berpikir merenungkan itu seperti ini, diam lalu mikirin firman. Ternyata bukan itu saja pengertiannya. Ada salah satu bahasa Inggrisnya, merenungkan adalah murmuring. Nah, murmuring itu sebetulnya kalau diterjemahkan adalah bergumam. Bergumam berarti saudara memperkatakan kitab firman Tuhan itu secara dengan suara pelan, jadi tidak harus dengan berteriak, tapi merenungkan. Nah, menarik sekali Alkitab menuliskan adalah merenungkan atau berarti bergumam siang dan malam. Saya yakin yang dimaksud oleh firman Tuhan siang dan malam itu bukan siang satu kali, malam satu kali. Tapi arti siang dan malam itu gambarannya adalah rutin, selalu berulang-ulang, sesering mungkin, sebanyak-banyaknya. Saya kemarin mendengar sebuah kesaksian, sebetulnya ada beberapa testimoni yang saya itu sempat tersentak, saudara. Karena testimoni ini datang dari justru bukan anak-anak Tuhan. Dan sebetulnya saya waktu itu komentar dengan teman saya bahwa sebetulnya yang disaksikan ini adalah tidak lain sudah diberikan oleh firman Tuhan, yaitu mengenai dari kuasa bergumam, kuasa memperkatakan secara tidak perlu dengan suara keras, tapi terus-terusan. Nah, saudara, di dalam dunia psikologis, saya mempunyai salah satu anak rohani saya yang sangat diurapi dan diberkati Tuhan di dalam hal mengenai mendidik anak dan di dalam hal karakter, mengatur perilaku, behavior anak. Saudara, dia men-sharingkan satu teknik di dalam dunia psikologi. Mereka menyebutnya dengan istilah sounding. Pada waktu saya tahu ini, saya jadi semakin menyadari sebetulnya di Alkitab juga sudah diajarkan. Sounding itu seperti ini, saudara. Jadi dia mengajarkan, misalnya waktu anak kita mau tidur, jadi kira-kira sudah mulai tidur tapi belum sampai masa REM atau tidur yang pulas sekali. Nah, itu mama atau papa bisa membisikkan di telinga anak. Jadi contohnya itu begini, misalnya anak itu nggak doyan sayur. Jadi mamanya mensoundingkan di telinga anaknya itu begini, saudara. Besok kamu suka makan sayur, besok kamu suka makan sayur, besok kamu suka makan sayur. Dan ternyata banyak sekali testimoni yang mengatakan bahwa anaknya mengalami perubahan yang ajaib. Kadang ada yang langsung besoknya, ada beberapa hari kemudian. Lalu testimoni yang lain yang lucu sekali, saudara. Mereka menyebutnya adalah mensounding diri sendiri, yaitu mengucapkan perkataan-perkataan tentang diri sendiri. Jadi testimoninya lucu banget. Ini mengenai pelangsingan badan nih, saudara ya. Jadi ada orang-orang yang memberikan kesaksian bahwa mereka sebelum tidur 5 menit itu ya, sebelum tidur mereka tuh bergumam, berkata begini, tubuhku
aku tuh sangat mengasihi kamu. Dan please tolong kamu tuh mencapai berat badan yang ideal, dan kamu makin cantik, dan kamu akan makin sehat, dan aku sangat mencintai kamu tubuhku. Kira-kira seperti itu. Saudara, jujur pada waktu saya membaca testimoni ini, saya tuh ketawa. Dan dalam hati saya tuh berpikir begini, mungkinkah itu terjadi? Dan ternyata dari kesaksian-kesaksian yang ada, sangat membuat saya penasaran. Ada orang yang mempraktekkan ini selama 13 hari, berat badannya turun 5 kilo. Bagaimana dia bisa berat badan turun 5 kilo? Dia cerita katanya beberapa hari setelah melakukan ini, dia jadi nafsu makannya tuh berkurang. Misalnya 1 piring masih kurang, tiba-tiba bisa berubah setengah porsi udah kenyang. Jadi seperti itu, dan secara natural 13 hari turun 5 kilo. Ada yang beberapa hari turun 8 kilo. Lalu teman saya nyeletuk, wah Ce, ini perlu dicoba. Iya, saya pikir nggak apa-apa, wong gratis toh, nggak mahal, kamu coba aja. Saya nggak tahu saudara, tapi di teknik sounding ini katanya diajarin itu kita harus konsisten memperkatakan itu terus selama 21 hari. Kenapa 21 hari? Katanya sih itu waktu yang paling ideal. Nah saudara, Alkitab bilang begini loh, kalau kamu tuh bergumam siang dan malam, sampai ayat firman Tuhan menuliskan apa saja yang kamu kerjakan akan Tuhan buat berhasil. Nah saudara, di Alkitab kita sudah diajarin tentang yang namanya memperkatakan firman Tuhan. Nah kemarin saya mendengar sebuah cerita dari suami saya mengenai kesaksian seseorang atlet ya saudara, yang memiliki badan yang gede banget. Dia berasal dari background yang badannya itu krempeng ya saudara. Nah dia tuh dulu kepengen sekali punya otot yang gede-gede. Nah dia tuh cerita begini, setiap hari konsisten sampai hari ini ketika ototnya sudah jadi besar, dia itu konsisten loh. Saudara akan tertawa kalau dengar, dia tuh lakukan ini. Dia bilang, Tuhan terima kasih untuk tubuh yang bagus yang kau berikan. Terima kasih untuk otot yang besar yang Tuhan berikan buat badan saya. Dan saudara tahu itu yang dia lakukan setiap kali doa. Dan yang lucunya lagi, dia tambahkan, dia cium tuh otot ya. Saudara, dia bilang begini, I love you my body, I love you my muscle. Aku mencintai kamu ototku, aku mencintai kamu tubuhku. Saudara, kita boleh percaya atau tidak, ternyata beberapa waktu kemudian memang perkembangannya luar biasa dan dia mempunyai otot yang sangat besar. Saya jadi ingat firman Tuhan ini nggak main-main loh saudara. Kalau Anda benar-benar ingin melihat sebuah mujizat, saudara, ayo kita belajar murmuring, memperkatakan firman Tuhan dengan bergumam saudara. Bergumam itu tidak harus teriak-teriak, tapi mungkin ayo pagi, siang, sore, malam, waktu kita ngapain pun, kita kerjakan pekerjaan sehari-hari. Saudara, daripada saudara mengeluh hidup ini tambah susah, daripada saudara mengeluh keadaan tambah berat, kenapa kita tidak belajar memperkatakan, aku ini sehat, aku ini diberkati, aku ini dipulihkan. Mari kita coba saudara, kalau orang dunia aja mengetahui teknik ini, dan mereka melihat banyak sekali keajaiban, bahkan keajaiban terjadi pada mertuanya, pada suaminya. Saudara, daripada mengeluhkan tentang suamimu keras, suamimu tidak punya pengertian, daripada mengeluh mertua cerewet, saudara kenapa tidak belajar untuk memperkatakan hal yang baik, merenungkan bergumam atau murmuring dari perkataan firman Tuhan. Katakan, aku mengasihi mertuaku, mertuaku akan menjadi baik. Aku percaya mertuaku akan melihat lawatan Tuhan. Mertuaku akan luar biasa. Mertuaku akan mengasihi Tuhan. Saudara, mari kita rubah atmosfer kita dengan mulai murmuring, jadi bergumam terus menerus selama sebanyak mungkin, sesering mungkin. Kalau orang dunia sekuler, mereka bilang konsisten 21 hari. Saudara, kalau jujur kita pikir-pikir, jangankan 21 hari, kita kadang-kadang 2-3 hari aja kita sudah tidak tahan. Terus kita kemudian berkata, mana aku belum lihat perubahan. Saudara, ayo kita belajar, kita create the new atmosphere, kita menciptakan atmosfer yang lain. Mari kita praktekkan ayat ini. Alkitab bilang begini, kalau orang merenungkan siang dan malam, merenungkan firman Tuhan, mencintai firman Tuhan, memperkatakan murmuring, bergumam, apa yang diperbuatnya berhasil, dia seperti pohon yang terus berbuah.
Jadi mau musim paceklik kek, mau musim kering, mau orang bilang ini musim krisis, musim krismon, tapi saudara akan tetap melihat pertolongan dan kemurahan terjadi di dalam pekerjaan saudara. Daripada Anda berbicara tentang pekerjaan sepi, orderan sepi, yuk kita mulai belajar melepaskan perkataan bahwa aku ini anak Tuhan tidak akan meminta-minta. Aku sudah melakukan bagianku bekerja, terima kasih Tuhan, aku percaya, aku akan melihat berkat, aku akan melihat pemulihan Tuhan. Saya berdoa kita semua akan belajar mempraktikkan firman Tuhan dan membuat hidup kita menjadi seperti pohon yang berbuah senantiasa dalam segala musim. Tuhan memberkati.